Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman sudah berkumpul di acara penyerahan donasi. Saya Najwa mewakili narasi dan sudah hadir juga banyak teman-teman yang ada di sini. Belum menjalani pengobatan ke Malaysia hari ini. Oh my god, 3M gak ada. Gila ini duit. Kok begitu ya? Ini kesalahannya. Gue sekarang ditolak oleh BPJS Rumah Sakit Cipto, harus dananya dibayar. Loh. Kok bisa ngambil barang? Orang kecil yang minta haknya dia lu ancam, lu pidanakan, gue aja lu ancam, gila lu. Udah gini aja deh, lu buat pernyataan lu nggak sanggup membayar uang ibu nih, biar gue yang mengganti uang ibu ini. Mantan suaminya Mbak Regina semua. Yes. Jarang-jarang lo bisa ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang ya yang FYP lagi ya di channel FKR gitu kan, tentang masalah kisruhnya Agus. Tapi di sini ada yang FYP yang agak besar nih, yaitu gue lagi agak terpanah ya tentang isu Mata Najwa yang merespon Novi ya. Jadi kalau emang disorot oleh Mata Najwa, ini kasus-kasus ini emang besar nih ya. Waduh, mari kita cari kebenarannya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jika ingin komentarnya dibacakan teman-teman, jadilah top komen, atau kalian bisa langsung aja cara instannya pakai super thanks. Nanti di akhir video salam-salam dari teman-teman semua bakal kita sampaikan kepada penonton biar makin seru ya. Gue seru, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ini ada Mata Najwa ya. Agus gigit jari setelah tahu donasi untuk Icang sebesar 3M dari para artis. Nih, buat teman-teman yang belum ngikutin kasusnya Icang, teman-teman bisa langsung aja ke channel gua. Di situ kita orang udah ngebahas ya. Banyak banget video Icang ya. Mungkin teman-teman bisa nonton aja, nyimak tuh yang belum ikutin kasus Icang ya. Jadi di channel ini ngebahas juga Icang ya. Oke, kita coba dengerin dari sisi Mata Najwa. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman sudah berkumpul di acara penyerahan donasi. Saya Najwa mewakili narasi dan sudah hadir juga banyak teman-teman yang ada di sini. Tadi kemarin ya kita baru bilang, Mbak, insya Allah kalau donasi sekitar sudah 300 lebih, kita mau ke Penang atau Malaysia. 300 juta aja dia pengen ke Penang ataupun ke Malaysia. Apa kabar yang 1,3M nih? Gila sih, keren kamu Icang, keren. Aku pengen berjuang, gitu. Makanya nanti kita pengurusan paspor ya, pengurusan paspor kita nanti berangkat, aku temenin. Ditemenin sama Teh Novi. Agus ya gigit jari sih Gus kamu ya. Membahas tentang bagaimana strategi penyerahan hasil donasi ini, dan atas masukan berbagai pihak kami kemudian membuat strategi untuk memberikannya dalam bentuk tahapan-tahapan. Setia. Gila, ini yang edit keren sih guys ya. Ini dari akun YouTube, di sini ada tulisannya sih Benny Channel, tapi setelah gua telusuri guys ya, akun resminya Najwa Shihab sih kagak ada di akun YouTube-nya yang ngebahas Agus, Icang ataupun Novi Pratiwi Novianti ya. Nah, lihat tuh. Nah, di sini Mata Najwa nggak ngebahas gitu, karena biasanya sih Mata Najwa yang ngebahas isu-isu politik ya. Ini kan kayak nggak ada bobo politik, jadi kayaknya ngapain gitu ya. Ya inilah. Jadi ya pengen trending, maksudnya pengen viral aja gitu ya channel ini. Jadi emang Mata Najwa nggak ikut campur dengan urusan Novi. Tapi kita lihat dari tanggapan netizen. Apakah banyak yang percaya? Let's go. Agus Salim memposting ulang. Waduh, memposting ulang. Apakah dia sudah bisa melihat, guys? Alhamdulillah beneran ini donasi buat Icang mencapai 3 miliar. Nah, saya juga nggak tahu nih. 3 miliar. Agus 1,3 aja hilap. Ini yang punya uang 300 juta aja cita-citanya pengen berobat ke Malaysia. Agus 1,3 pengennya ke BPJS. Kan kita harus sabar. Kan itu saya yang bodoh ya. Saya yang bodoh. Saya bodoh banget ya. Saya punya duit 1,3M nggak saya pakai buat berobat, tapi buat beli Shopee kalau saya ya, sama TikTok, sama Tokopedia. Urusan kesehatan mah belakangan, nikmati dulu hidup gitu ya. Kang Icang di sini diurus langsung sama Mbak Novi ke Singapura, operasi dan pasang bola mata estetik biar ganteng lagi. Lah, Agus masih aja gaduh sama Wawa dan pengacara ngemis-ngemis duit donasi. Oh ya, ini kalau masalah bola mata estetik sih harusnya di Indonesia ada sih ya, tapi mungkin yang lebih update lagi
tapi gua akui di Singapura karena kan alatnya lebih canggih lagi ya. Beda tuh sama yang sebelah. Karena gua sendiri guys ya, tau lah cara pembuatan bola mata palsu ya. Ya banyak kok sekarang yang make ya, biar nggak insecure. Apakah bola mata palsu itu bisa dipakai buat ngeliat? Tidak bisa, cuma buat estetik aja ya, jadi kelihatan kan. Bang Icang pulang bawa kesembuhan, Agus bawa bantal selimut kemana-mana. Satu lagi kursi roda buat ngelaporin Teh Novi bolak-balik ya. Emang rada-rada dah. Agus di banget. Itu pasang bola mata asli apa palsu ya Kang Icang? Semoga bisa melihat lagi, kasihan anak-anaknya masih kecil. Nah ini udah aku jelasin ya. Next. Oke guys, kita sekarang masuk tentang beritanya Icang nih, sedikit aja ya. Karena kan dari tadi menyinggung Icang ya. Lanjut. Nanti kita ke Agus kok, tenang. Sama siapa? Abang pengacara F ya. Let's go. Sebelum menjalani pengobatan ke Malaysia, hari ini Oh my god, 3M gak nih? Gila, ini duit banyak sih. Tapi 300 juta deh ini kayaknya ya. Novi Pratiwi sedang proses jalani pemeriksaan terhadap Faisal di Rumah Sakit Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, sebelum jalani pengobatan matanya, menurut Novi, Faisal harus jalani perawatan medis terlebih dahulu. Kendati demikian, rumahnya tak hanya mendapat kunjungan dari sang keluarga, Faisal juga turut dikunjungi oleh deretan artis ternama yang sebelumnya sempat tampil di acara televisi. Rupanya, semua host turut memberikan support dengan mengunjungi dan menjenguk kondisi Faisal. Bahkan tak hanya itu saja, semua pembayaran di rumah sakit tersebut ditanggung oleh Raffi Ahmad tanpa mengeluarkan uang donasi. Lebih menakjubkannya lagi, tak diduga semua selebritis yang mengunjungi Faisal itu pun memberikan nominal uang yang sudah menjadi kesepakatan para host televisi untuk pengobatan mata Faisal di Malaysia nanti. Tak diduga. Emang sih Cang ini diundang dan dapat biaya dari para artis. Sedangkan di sisi lain si Agus diundang ya cuma dapat hujatan gara-gara siapa tuh? Gak mau ngomong deh, takut salah. Lanjut. Duga Faisal yang dikenal anak pang itu, rupanya Faisal dulu bersama teman-temannya juga pernah menggalang donasi untuk korban gempa di Cianjur. Saat itu Faisal sebetulnya sudah mulai hijrah dan mulai menanam kebaikan untuk semua warga yang membutuhkan bantuan. Sehingga saat ini banyak warga Cianjur yang berbondong-bondong untuk mengumpulkan donasi untuk Faisal. Bahkan tak sedikit warga yang menyebut-nyebut pedangdut terkenal Lesti Kejora. Apa kabar dengan kita yang saat ini masih dan apa kabar dengan saudara-saudara kita di sana? Mereka berada di bawah fenomena pengungsian. Mereka kehilangan tempat tinggal dalam saudara bahkan keluarga. Oh my god. Bukan berapa nominal yang telah kita berikan, tapi bentuk kepedulian kita pada mereka semua itu tanpa kebutuhan. Oiluna tanpa hukum dinas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Semoga apa yang telah kita berikan saudaraku yang pergi. Iya bang. Wow, keren banget ya si Icang. Beda nih jejak digital sama si sebelah ya, si Agus gitu ya. Kita sebut aja inisialnya Agus lah. Jejak digitalnya apa? Boti, bocah TikTok gitu ya. Kebanyakan main TikTok. Sedangkan Icang walaupun dia anak pang, anak bertato, dia adalah murid dari Ustadz Dery teman-teman. Itu udah kita bahas ya di konten-konten. Dia tuh sudah hijrah sebenarnya ya, cuma karena mungkin ini ujian buat dia teman-teman. Begitulah, kita nggak ada yang tahu ya. Gila ya, keren banget. Sedangkan si Agus ya gara-gara ngelaporin Teh Novi, terus uangnya dipakai buat check out lah, buat beli rumah. Siapa tuh ada yang mau donasi saya gitu buat beli rumah lewat super thanks kan. Nggak bercanda guys, bercanda. Nggak bercanda. Nah, sedangkan di sisi Agus di sini donasinya ditarik, BPJS ditolak. Waduh, kok jadi begini? Kok begitu ya? Ini kesalahannya. Gue sekarang ditolak oleh BPJS Rumah Sakit Cipto, harus dananya dibayar. Jadi udah nggak ada komunikasi, hanya ada surat. Suratnya, Gus, uang ini fokus untuk pengobatan, itu aja. Tim Krisna juga lagi mempersiapkan Agus untuk ke luar negeri, ke Singapura. Tim Krisna itu siapa? Nanti kita bakal bahas ya. Krisna Murti akan berikan fasilitas pengobatan ke Singapura untuk Agus Salim. Nah, aturan kayak gini nih, clear nih para pengacara kayak Krisna ini ya. Langsung dibiayain, udah nggak usah pelapor, udah kalau emang pengen bersifat baik mah ya kayak gini aja.
Lanjut. Saya akan upayakan pengobatan di Singapura untuk melihat kondisinya Agus. Kita akan mengejar mata yang 10%. Nah, itu ya. Farhad Abbas, Krisnamurti, dan Hilal Farda bergabung membela Agus. Jadi dia ini tim yang melaporkan Densu kalau nggak salah ya. Acara reunian. Selamat datang. Reunian. Pembela kaum lemah. Kalau ini pembela kaum lemah, yang ini lemahnya yang ini. Sama. Kenapa mereka ini bisa klop banget ya guys? Jadi di komentar ya, reuni nih 3 mantan suami Regina. Gokil kan, 3 mantan suami Regina. Gue penasaran Regina yang mana. Bentar gue cari dulu ya teman-teman. A few moments later. Oh ini Regina ya? Oh iya ini ya beritanya ya. Miris nasibnya Regina, mantan istri Farhad Abbas. Apa ini? Digelong, 3 pengacara digelong. Aduh, coba deh, gue penasaran beritanya. Pernikahan mereka juga sempat diwarnai dengan konflik lantaran keluarga bersama Krisnamurti tidak memberikan restu. Satu istri, 3 orang pengacara tadi. Mungkinkah mereka saudara persusuan? Gimana tuh maksudnya? Jelasin, Mbak. Nge banget. Asli baru ngeh. Ternyata mereka adalah sekumpulan para mantan. Jadi dahulu kala ya, salah seorang yang bernama Nona R pernah menikah dengan abang-abang ini. Oh my god. Pernah menikah dengan abang ini berhubungan juga dengan abang ini. Dan siklusnya berurutan. Ini kakak pertama, kakak kedua, dan ini kakak ketiga. Oh my god. Dan sekarang mereka bersatu membela si Agus. Si Agus sedih. Ya, mereka bersilaturahmi membela. Oh pantesan akrab. Ternyata punya jejak digital kayak gini. Saya baru ngikutin. Bela si Agus sedih. Sekarang ini mereka berkumpul. Mereka berkumpul membela si Agus. Hebat si Agus kan. Si Agus itu sukses menjadi pemain drama di Indonesia, ya. Drama. Sangat sukses menjadi pemain drama sekarang ini. Dan sekarang si Agus rupanya akan dinobatkan menjadi duta pemersatu mantan. Keren kan si Agus? Keren. Punya gelar baru yaitu duta pemersatu mantan. Jarang-jarang loh akrab. Ini buat para netizen, kira-kira nama apa yang cocok buat ketiga trio ini, ya? Trio mantan ini kira-kira punya nama, harus punya nama. Namanya kira-kira apa? Coba komen. Oke, ternyata punya jejak digital seperti ini, saya baru tahu. Makasih informasinya ya. Mantan suaminya Mbak Regina semua. Yes. Jarang-jarang lo bisa ya. Oke, lanjut tentang komentar netizen deh, lanjut. Ini bukan Agus, bukan juga kesedihan. Ini rasa syukur Agus kepada Allah. Kita bersaudara, Gus. Ya. Agus bagian dari keluarga kita, Agus jangan bersedih ya. Udah jadi saudara tuh. Krisnamurti, Farhad Abbas, Agus saudara. Cocok lah ya. Satu lagi siapa tadi? Saya tidak tahu kakak pertamanya ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Tolong dipegang. Ya, tolong dipegang. Pokoknya Gus, kamu mau pakai bebas Gus. Nggak ada lagi dilapor-lapor, diawasi. Kita percaya kok. Gus, pakai buat beli motor Gus. Coba pakai Gus. Pakai apa enggak emosi tuh nanti mereka berdua. Uangnya dipakai buat beli motor. Terus Abang Agus minta lagi buat berobat alasannya. Gue yakin sih mereka bakal dongkol juga sih, kayak Teknovi ya. Kan uang ini kurang, kita tambah lagi ya. Nanti operasi besok nih. Kurang Besok daftar operasi Agus. Agus akan ke rumah sakit, sudah daftar ke rumah sakit. Biarin aja lah nanti kan urusannya Bang Farhad kan Novi sudah dilaporkan oleh Bang Farhad, dia menjelaskan aja lah di kantor polisi itu duitnya ya kan seperti apa. Kita ngomong minta duduk bareng ya kan, nggak ditanggap-tanggap gitu. Jadi biar DP ya untuk biaya pengobatan Agus. Tapi ada budget tersendiri nggak sih yang sudah paling mahal 100 juta. Paling mahal 100 juta untuk kelopaknya. Untuk kelopaknya. Tapi kalau ada cara itu kita bawa ke Singapura, Chris. Iya, betul. Ya. Rencananya kapan Bang ke Singapura? Ya nanti satu tahapannya satu-satu biar selesai dulu operasi di sini. Berarti rencana operasi di RSCM atau? Dia tergantung dokternya. Tergantung untuk besok dokternya. sendiri untuk sudah jadwalkan sendiri? Udah ada jadwal dengan dokternya. Jadi sekali lagi jelas ya,
pada teman-teman semuanya bahwa kita sudah pernah mengirimkan pesan kepada pengacaranya Mbak Novi. Ini kakak pertama ya? Atau mirip guys? Mirip. Ini buktinya, tapi tidak dijawab oleh pengacaranya Mbak Novi. Jadi jangan bilang Mbak Novi nggak pernah menerima pesan ataupun nggak pernah dapat informasi terkait dengan kita menanyakan transparansi biaya yang masuk Mbak Novi. Berarti komunikasinya dua arah dengan pihak lawyernya ya, tidak dengan pihak Mbak Novi langsung ya? Betul. Karena yang sering tanya sini siapa lawyernya ya? Iya. Dan tanyanya surat ya 2 kali. Iya, surat 2 kali. Terus tapi mereka sering tanya kan, gimana tanggapan terhadap surat gitu kan? Jika dikirim balasannya, WA-nya nggak balas-balas lagi. Ya, ini dia kelanjutan kasus Agus ya, seperti yang kalian lihat sendiri di video ini ya, si Farhad bilang Agus adalah keluarganya, saudaranya. Masya Allah, tabarakallah. Gue nggak sabar ngelihat mereka lebaran besok ya. Pakai baju kopelan warna apa? Soalnya biasanya kan kalau keluarga atau saudara itu lebaran itu pakai baju kopel tuh misalnya warna navy semua, putih semua atau putih aja, putih semua. Kapal udah dianggap keluarga. Minta berapapun bebas. Semua gitu ya kan. Dan seperti yang kalian lihat di video ini, si Agus dapat uang donasi dan katanya besok bakal dijadwalin operasi ke rumah sakit. Nah gitu dong dari kemarin-kemarin. Operasi ke rumah sakit, bukan ke Polda Metro Jaya. Kalau ke Polda Metro Jaya namanya operasi zebra. Iya, STNK sama spion. Iya juga ya. Terus di sini si pengacaranya Agus ini bilang kalau Tenovi udah nggak mau diajak duduk bersama gitu. Kalau kata gua, setelah semua yang kalian lakukan dan yang kalian laporkan ya, kalau gua jadi Tenovi, gua juga ogah. Saya juga ogah ya, sebagai pendapat saya ya, kali dikit-dikit ya konversi pers itu dilaporkan, dikit-dikit salah ngomong dikit dilaporkan. Ya udahlah, males juga ya ngobrol sama orang kayak gitu ya. Duduk bersama kalian tuh ogah, nengok aja ogah. Jadi kalau kalian nggak bisa duduk bersama sama Tenovi, kalian ke depan gang aja sana ya, cegat angkot, duduk di dalam angkot sana ya, sama penumpang-penumpang yang lain. Coba sharing-sharing ngobrol, siapa tahu cocok dan nambah anggota keluarga baru ya. Siapa tahu cocok sama juga biarin si Novi udah kita laporin, tenang aja lah. Yang kelihatan nggak tenang itu kalian. Terus di sini pengacaranya si Agus juga nanya sama Agus, selama ini siapa Gus yang nanya-nanya, Tenovi atau pengacaranya atau siapa gitu kan. Terus si Agus jawab, selama ini yang nanya-nanya tuh pengacaranya gitu ya. Ya bener dong, kalau yang nanya-nanya tuh pengacaranya Tenovi. Kalau yang nanya-nanyanya itu Irfan Hakim, namanya Family Top 100. Terus di sini pengacaranya si Agus tuh bilang mereka itu udah ngebales pesan dari pengacaranya Tenovi tapi nggak ada balasan lagi gitu loh. Jadi kayak dicuekin ya. Kalau kata gua, kenapa kalian baru balesnya sekarang ya? Setelah tercium bau-bau laporan kalian gak bakalan menang. Kenapa baru sekarang? Kemarin gak ada pulsa, gak ada kuota, atau gimana? Jadi pesan dari mereka ini ya, pesannya itu akhirnya gak nyampe ke Tenovinya gitu, karena dicuekin. Ya udah, gak usah ribet. Kalau pesan dari kalian nggak nyampe ke Tenovi ya, kalian ke rumah masakan Padang aja sana. Pesan apaan kek, opor kek, rendang atau apa, ribet banget jadi orang. Pokoknya ya, kalau lulu pada ya ngelaporin Tenovi, kalian sama aja ngelawan kita para netizen. Link petisi buat Tenovi ada di bio gua, guys. Pesan nggak masuk, kalian pergi ke restoran Padang aja, pesan makanan gitu. Gue suka jokes orang ini ya, memplesetnya tuh masuk gitu. WK mukanya Krisnamurti kayak gak ikhlas gitu. Yo wey, kayak ngebatin dalam hati. Mana Farhad Abbas bilang, Gus, kalau kurang minta lagi aja sama kita gitu. Anjir, Farhad ini duit gua, ngomongnya seenaknya aja minta lagi ya. Gue yakin mereka juga kalau diminta duit sama Agus terus bakal ngedongkol sama kayak netizen ya. Duitnya dipakai buat check out Shopee, rasain kamu ya. 100 juta mah buat Agus dikit, sehari aja bisa habis tuh buat check out ya. Ketika Agus di balik kaca tertangkap kamera,
Ternyata matamu nggak buta, Gus. Makanya hati-hati, Gus. Netizen memantau Anda 24 jam dan akhirnya direkam seperti CCTV. Apa tuh? Kita lihat videonya, guys. Agus ngobrol, oke. Dia bangun, lo. Kok bisa bangun? Lo. Kok bisa ngambil barang? Bajir. Kok dia tahu posisi kursi di mana sih? Biasanya kan orang ngeraba-raba kan. Wow, Agus ternyata bisa ngeliat. Katanya sudah ada juga video pas keluar rumah ambil sesuatu kayak orang biasa aja. Ada tetangganya yang videoin. Wow. Apakah Agus berbohong? Makanya dia cukup pakai BPJS saja karena saya sebenarnya sudah melihat. Enggak lah ya. Agus mah nggak mungkin kayak gitu, guys. Nggak mungkin dia. Jujur, lanjut. Lu kemarin ke rumah sakit lu. Katanya bingung BPJS gimana. Tapi ini video ya, ini video lu bisa lihat. Lu gerak jalan biasa aja tuh nyamperin si Wawa. Kata gue ya Gus ya, lu jangan drama tau gak? Jangan drama, lu bikin drama Korea berjilid-jilid kayak gitu tau gak sih? Stop deh, stop ngibulin orang. Geli gue liatnya, geli. Ya sama. Tapi gue bersyukur lu udah sembuh ya. Gue bersyukur lu udah sembuh. Jadi udah cukup. Lu nggak usah minta-minta lagi duit, nggak usah pikirin lagi BPJS gimana. Lu nggak usah periksa juga karena lu udah baik-baik aja sebenarnya ya. Udah, lu jangan bingung lagi. Nggak usah lagi mintain Tenopi buat jengukin lo. Nggak usah, udah. Lu bisa ngelihat jadi lu normal, lu biasa aja. Lu udah sehat walafiat ya. Jadi nggak usah pusing-pusingin lagi se-Indonesia. Udah cukup. Di prank sama Agus sedih banget. Siapa nih yang kena pranknya Agus ya? Ternyata dia bisa ngelihat. Kan aneh aja sih. Dia kan mengalami susah melihat ya. Dan kalau ngelihat duit juga harus dari deket tuh dia. Ya 50.000 apa seberapa. Tapi itu jarak jalannya jauh loh. Dia nggak megangan siapapun loh. Dia kayak bangun selayaknya orang normal. Harus dipertanyakan sih ini. Apakah dia sudah bisa melihat? Ya kalau udah bisa melihat bagus sih. Bagus. Kita lanjut lagi ke pengacaranya Farhad Abbas lagi ya. Masuk lagi. Farhad Abbas nyambung dengan Pak Prabowo. Minta Gibran untuk dipertemukan dengan Agus Salim. Aduh. Saya yang bacanya aja udah pusing. Oke, kita dengerin deh. Bang Farhad kemarin waktu dikirim kalau nggak salah Bang sempat bilang meminta Pak Prabowo untuk meminta kondisinya Pak Agus. Itu urgensinya gimana Bang? Ya, kita mau minta supaya Agus bisa diterima Pak Presiden. Untuk apa nih Bang? Ya untuk melihat warganya ini yang dikriminal kemudian bermasalah begini gitu. Ini kan menyangkut orang buta. Memang kita fokus ke jangan buta huruf, tapi ini buta mata. Karena menyangkut kriminal, menyangkut hukum dan penegakannya. Gitu. Sehingga jangan sampai terjadi angka kriminal yang tinggi di sini. Jangan orang menyelesaikan sesuatu dengan air keras. Nah, oleh karena itu ada kepedulian Menteri Sosial, Menteri Kesehatan. Dan ini saya rasanya karena kemarin saya lihat Pak Prabowo mengundang orang untuk nyanyi, orang tunanetra. Sedangkan kami berjuang gitu. Udah, saya pengen lihat. Aku udah nyambung lah sama Pak Presiden ini, udah nyambung. Ada beberapa, aku banget gitu. Dan aku banget. Apa sih? Tiba-tiba Pak Presiden, tiba-tiba Menteri, tiba-tiba sosial. Apa sih? Ya nggak apa-apa lah, bebas lah berpendapat. Gue yakin nggak akan ditolak. Nggak akan ditolak, yakin. Kecuali kalau Pak Prabowo wakilkan ke Gibran untuk bertemu dengan Agus, korban kejahatan ini. Karena ini menyangkut aneh-aneh aja, makin panjang. Karena ini oleh orang yayasan yang membuat sedemikian rupa sehingga kasus itu jadi panjang. Nah, saya nggak mau disalahkan, mudah-mudahan nanti selesai. Artinya langkah-langkahnya udah sambil berjalan ya Bang Farhad untuk ke Pak Prabowo. Iya, nanti kita kirim surat resmi. Ada kalau nggak salah akun dikirimin surat resmi ya. Terserah lah, bebas. Akun Gerindra nyebut kalau Pak Agus ini ngadi-ngadi aja gitu. Nggak usah dikompor-komporin lah, ini namanya manusia ini. Namanya kalau Pak Prabowo difitnah orang melanggar HAM, sekarang ada akun Gerindra yang mengatakan ini ngadi-ngadi, ini hak asasi manusia. Hak orang berjuang, manusia Indonesia. Kan orang-orang yang terlantar, orang-orang korban daripada kejahatan. Oke? Bang, mau terakhir dong. Jadi gue rasa kalau Farhad Abbas lagi moodnya lagi jelek ya, akun Gerindra pun bakal dilaporkan sama dia ya. Memperkeruh suasana laporannya ya, membikin gaduh.
Ya bisa kena pasal loh akun Gerinda. Untung aja moodnya lagi bagus ya. Admin Gerinda tadi bilang jangan ngawur. Emang kalau ngomong agak ngawur sih, agak ya. Next, kalau Pak Presiden nggak merespon, apa bakal dilaporin juga? Kayaknya sih. Pasalnya tidak mendengarkan suara rakyat ya, mengabaikan gitu kan. Itu ada pasalnya ya. Gue nggak tahu pasal berapa dah. Saya kalau komen untuk Farhad Abbas, kenapa ya dapat pelanggaran dari TikTok? Makanya komennya jangan jahat-jahat atuh, yang baik-baik aja. Jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai presiden baru Indonesia kan? Ya kalau bisa orang buta diundang ke sana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak Agus tinggal. Karena alhamdulillah udah dibeliin AC 2, kemarin nggak ada. Jadi takut dia pakai uang ini, mudah-mudahan bisa ditanggung sama Pak Prabowo. Karena bagaimana Pak Prabowo mau nanggung 10.000 sekolah dokter, tapi satu orang buta, korban kriminal, terlantar bahkan menjadi polemik di masyarakat. Kita juga dihajar-hajar orang nih gara-gara bela orang buta. Tapi bagi saya, yang melawan menghajar orang buta adalah lawan. Dan mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Anjir, calon-calon penghuni neraka langsung ngejudge ya. Farhad ya. Oke, lanjut Mbak. Masih paham lagi Mbak jokesnya, saya suka banget jokes Mbak ini ya. Lanjut. Kita ini udah berasa kayak tinggal di neraka. Gak ada ketenangan, gak ada kedamaian. Buka TikTok mukanya elu, buka podcast YouTube mukanya elu, buka TV elu mulu. Jadi gak usah bilang kita ini calon penghuni neraka. Kita ini udah merasa kayak di neraka sejak lu muncul. Terus ini orang memang agak lain ya. Agak lain, kenapa dia tuh? suruh Pak Prabowo ngundang Agus ke Istana Negara. Sekarang lebih gila lagi. Pak Prabowonya disuruh datang ke rumah Agus malah ketimbang buat ngelihat AC barunya si Agus. Anjir, Prabowo disuruh ngecek AC padahal dia presiden, dikira tukang AC kali ya. Terus apa manfaatnya presiden ngecek AC Agus baru nih, ada 2. Si Agus baru dibeliin AC 2. Lu kira selama ini Pak Prabowo kagak pernah lihat AC? Kagak pernah pakai AC, ketimbang masalah AC 2 ngapain Pak Prabowo harus lihat ke rumah Agus? Bodoh. Jangankan Pak Prabowo, kucingnya aja ogah kalau disuruh ke rumah Agus. Bobby Catanegara. Terus pakai segala dibilang biar Pak Prabowo lihat rumah Agus, layak enggak? Bedah rumah kali itu mah tim bedah rumah, suruh datang ke rumah Agus bukan Pak Prabowo. Pakai segala ngebandingin. Pak Prabowo aja kan menyekolahkan 10 dokter. Masa satu orang buta aja nggak diurusin? Pak Prabowo itu menanggung menyekolahkan 10 dokter. Sedangkan orang buta yang lu maksud itu, dia itu memfitnah dokter. Dimana ada dokter menolak orang bayar cash atau pakai eksklusif atau eksekutif atau apapun itu, dipaksa pakai BPJS. Dimana ada orang buta yang lu maksud itu memfitnah dokter, tau nggak? Padahal jelas-jelas kalau bayar cash tujuannya supaya cepat dilayani, supaya cepat ditangani, pokoknya gercep gitu loh. Tapi orang buta yang lu maksud bilangnya dokter malah nolak, malah nyaranin pakai BPJS. Nah, nggak bisa lu samain sama dokter-dokter yang beruntung disekolahin sama Pak Prabowo. Terus ada lagi guys, lanjutan videonya, mari kita lihat. Ya ini Bando ini bukan gara-gara gue perempuan, gara-gara rambut gue keren, biar nggak terurai, karena baru belajar rambut panjang, makanya rambut gue ini gue pakai Bando. Bando ini sebenarnya adalah organisasi baru saya, Barisan Anti Dosa Bando. Barisan Anti Dosa. Kalau nyingkat suka gadi-gadi ya. Siapa sih timnya ini? Pukul pembela kaum lemah. Mau tidak berdosa pakai Bando. Itu penanda antara yang berdosa dan tidak berdosa. Bukan berdosa jadi perempuan gara-gara pakai Bando ya. Nah, ini gue ikutin saran lu nih. Gue pakai Bando nih. Gue masuk barisan anti dosa dong. Barisan. Pengibar bendera lu, pasukan pengibar bendera, pakai baris berbaris. Nih lu lihat sendirilah respon dari admin Gerindra ya. Nih, netizen udah bantuin lu nih biar dinotis nih. Min, tolong Agus sedih banget. Nih, Min tolong Agus sedih banget. Tuh, apa kata Gerindra? Biarin aja ngadi-ngadi sih lagian. Nah, kan? Seperti yang gue bilang kemarin ya, kalau Agus ini memang ada potensi buat pembangunan infrastruktur negara, buat membangun nusa dan bangsa untuk dijadikan tumbal proyek ya, mungkin oke lah negara itu memberikan dia appreciate. Ini kan masalahnya kan enggak
Nggak mau kan si Agus jadi tumbal proyek, ya udah nggak ada kontribusinya dia buat negara. Gua tadinya kemana-mana biasa pakai bando, tapi sejak lu bilang bando itu ya barisan orang anti dosa, gabung sama lu udahlah, gua lepas aja, gua ogah pakai bando lagi. Kayaknya gue harus beli bando deh, barisan anti dosa. Sumpah sih, tiap gerakan omongan Farhad Abbas itu dia memikirkan setiap singkatan kali ya. Gue juga kepikiran gitu, ada istilah bando yang buat nama itu ternyata Farhad Abbas, barisan anti dosa. Admin Gerinda aja sudah menjelaskan kasus ini nggak penting, greget banget. Jelek nggak tuh? Cuma karena diperkeruh aja gitu kan. Ya ini makanan media lah ya. Kayak gini makanan media nih. Karena media sangat suka kalau omongannya ngelantur, maksudnya nambah api gitu ya. Anjir, sampai Pak Prabowo. Bahkan tadi kita sampai Gibran kan. Gibran dibawa sama dia. Dan kita coba ya kawal lagi sedikit di akhir video tentang UMKM ya. Diancem guys sama Farhad Abbas. Oke, kita dengerin ya. Kamu diancam nggak, Mbak? Diancam sama FA. Diancam akan dipidanakan. Gila lu, Bang. Orang kecil yang minta haknya dia lu ancam, lu pidanakan. Gue aja lu ancam. Gila lu. Udah gini aja deh. Lu buat pernyataan lu nggak sanggup membayar uang ibu nih, biar gue yang mengganti uang ibu ini. Gila lu. Ini kemanusiaan tau nggak, Bang? Tega lu lihat orang kecil begini. Gila lu, nggak nyangka gue. Ya Allah. Udah sabar ibu ya. Ibu diancam mungkin uang ibu. Total kerugiannya berapa sih, Bu? Kurang lebih 60 juta. UMKM juga tuh seperti sebagai member, Bu. 60 juta. 60 juta Farhad Abbas. Bayangin Farhad, duit 60 juta itu kecil buat kamu, cuma buat ibu ini kita kemarin nge-reaction kalau nggak salah ibu ini pakai jaket ya warna kuning, yaitu ojek online ya. Dia aja mampu beliin Agus 100 juta. Bukan dia sih yang ngasih, Krisnamurti ya. Farhad, lihat tuh ibu ini butuh 60 juta cuy. Member juga. Oke. Bu, tadi ibu bilang tadi kalau Bang FA sendiri sempat mengancam ibu. Iya. Mengancamnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemerasan di WA. Ibu di WA? Iya, ini dia nih. Ada WA-nya? Iya, ini dia nih. Apa isi WA-nya? Gila lu, Bang, sampai WA anak kecil begini lu WA. Ayo ya Allah, ya Romi. Coba. Gila lu, Bang. Diancam di WA, diancam orang kecil begini, hanya emak-emak yang hanya dari Gojek dapat duit uangnya, dia cuma menanyakan haknya, terus lu ancam di WA, juga lu ancam pidana. Ada kekerasan kan? Tapi ini ada contohnya sih, yaitu Densu ya, ada contohnya kan. Cuma sosok si F lah yang bisa membalikkan negara ini tentang hukum ya. Diancamnya untuk kekerasan karena memasuki perkarangan dia secara tidak izin. Memasuk perkarangan dia secara izin? Iya, pada saat datang baik-baik. Kalau tidak izin ngapain saya disuruh masuk, disuruh duduk, dikasih minum, botol aqua yang kecil. Lah, berarti ibu bukan mendobrak pagar dong masuknya? Tidak, saya datang baik-baik ibu. Bukan melompat pagar? Tidak. Lah, terus bagaimana bisa diancam dia datang baik-baik? Gila ya, contohnya siapa yang baru terjadi? Ini UMKM, dia nggak ngerti hukum, wajar dia nangis ya, dan dia takut ya buat mensuarakan hak dia. Dan baru kejadian, yaitu Densu kan, Denny Sumargo kan, yang masuk ke rumah dia kan. Dan sekarang lihat dilaporin. Kayaknya Farhad Abbas coba memberi pressure ya ke ibu ini yang nggak ngerti hukum ya. Ya kalau dia pengen jalur hukum juga, ibu ini cuma 60 juta ya langsung habis duitnya buat bayar pengacara ya. Nah kita coba lihat deh komentarnya. Kali ini Tessa Marissa lawan FA. Nah, biarin biar pusing ya. Up terus kasusnya. Ini saya up terus ya guys ya. Jadi jangan lupa subscribe dan di share biar videonya makin rame. Dan satu lagi komen gitu ya. Kali ini ku dukung Mama Tasya Marissa, ya sama lah. Saya dukung juga gitu buat memperjuangkan UMKM ya. Wow. Mungkin teman-teman yang belum nonton video UMKM, di situ saya udah banyak upload di channel ini, teman-teman cari aja tuh. Judulnya tentang UMKM lah ya. Nah, baru ini Farhad Abbas vs Tessa Marissa. Semangat Mbak Tessa. Kayaknya cocok nih Tessa Marissa ya. Ngomongnya agak-agak ngeri nih ya. Gila lu ya. Gue suka nih kayak gini. Udah guys, kayak gini aja guys videonya. Dan seperti biasa kita coba bacain komentar dari akun YouTube saya guys ya.
3 komentar terbaik, like-nya bakal kita bacain. Let's go. Oke, di konten yang pertama di sini saya ngebahas tentang klarifikasi soal dana UMKM Hartabas ya. Oke, like yang terbanyak di sini ada dari hamba Allah ya. Jahat banget sih Farhat sama kaum lemah. Ada lagi dari Ismi Siopao. FA minta Teknovi audit yayasannya. Sekarang kita balik, mari audit rekening FA terkait UMKM. Karena nggak wajar ya, sangat-sangat nggak wajar. Itu 55 miliar cuy, gaji lawyer, advokat. Ya jelas kalau menurut saya sih itu dana titipannya hanya pendapat loh, pendapat bertanya maksudnya bertanya ya. Ini kan kayak meragukan ya. Ini dari Cucu Aida. Jujur ya, aku mah udah males dengerin ocehan si FA ini. Ngeles mulu kayak bajai dan pinter membalikan fakta. Bener. Ingat katanya Bando, ya, barisan anti dosa. Suwe ya. Dengerin aja aku langsung kesal teman-teman ya. Oke, lanjut di video yang kedua kan gue sempet upload juga di respon Denny Sumargo ya. Denny Sumargo aja sampai pusing gitu denger ocehan Farhat ya. Lanjut. Oke, ini like-nya 24 dari si Teddy Pack. Asli dunia ini bisa dibolak-balikan dengan hukum. Setuju banget dengan Bang Dengsu. Tolong dong UMKM diproses dong ya. Wajar ya para UMKM takut karena dunia ini bisa dibolak-balikin dengan hukum. Ya, itu kata Densul. Lanjut lagi dari Brownies, si paling pinter, si paling tahu hukum, si paling tukang lapor. Tae. Siapa tuh? Ini ada lagi yang komen dari Ayu Diani, like-nya 9. Girani datengin kayak ayam sayur. Siapa tuh ya? Undur diri dulu guys ya. Sampai jumpa di next video. Jadi jangan lupa subscribe dan di-share ke teman-teman kalian ya. Kita coba kawal kasus UMKM ini, kayaknya makin seru dan makin menegangkan. Kalau view-nya rame terus, aneh juga makin semangat gitu ya. Yaudah guys, intinya sekali lagi kalau ada salah kata ataupun salah penyampaian mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa, ataupun ada salah-salah ekspresi saya, sekali lagi saya minta maaf. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.